Kalian tentu sering mendengar cerita-cerita seram yang berlatarkan gedung sekolah, bukan? Nah, kisah kali ini akan menceritakan ruang perpustakaan di sekolah yang konon katanya bukan sekedar perpustakaan biasa. Di perpustakaan itu tersimpan sebuah buku misterius berjudul Buku Tentang Mayat yang katanya berisikan harapan seorang siswa yang sangat ingin memiliki teman. Suatu hari, seorang murid pindahan bernama Saipan melapor ke kepala sekolah bahwa dia melihat salah satu temannya dipaksa memberikan kunci jawaban oleh geng sekolah yang dipimpin oleh murid bernama KW. Berkat laporannya itu, KW beserta anggota gengnya pun mendapat hukuman dari sekolah. Di saat itu, kebetulan salah satu guru masuk ke ruangan dan membawa selembar koran yang berisikan berita tentang hilangnya salah satu guru laki-laki yang mengajar di sekolah itu. Saipan yang mendengar itu hanya terdiam karena dia kan murid baru, jadi belum banyak mengenal guru-guru di sekolah. Setelahnya, Saipan pun permisi keluar untuk bergegas pulang. Tapi geng KW yang kesal karena diadukan tentu saja tak mau melepaskan Saipan begitu saja. Mereka mencari Saipan ke setiap penjuru sekolah, membuat Saipan terpaksa bersembunyi di perpustakaan untuk menghindari mereka. Mendadak, terdengar suara berbisik yang memanggil nama Saipan. Bukan hanya satu kali, Saipan 2 kali mendengarnya. Membuat Saipan tentu saja sangat kaget, apalagi di perpustakaan itu tak ada siapapun selain dirinya. Di tengah kebingungannya, geng KW menemukannya. Untung saja guru pustakawan sekolah bernama Bu Narin memergoki dan mengusir geng KW keluar ruangan. Kelihatannya, dia tahu kalau Saipan sedang diganggu oleh mereka. Saipan yang berterima kasih pun lalu menawarkan untuk membantu Munarin merapikan beberapa buku yang masih terlihat berantakan di atas meja. Dengan telaten, Saipan memindahkan dan menyusun satu persatu buku itu ke dalam rak-rak buku yang berjejer di ruangan belakang. Sampai akhirnya dia melihat tetesan air yang sepertinya berasal dari plafon di atas kepalanya yang bocor. Hanya saja, tetesan air itu mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat, membuat Saipan hampir saja mau muntah. Dan mendadak sebuah buku jatuh dari rak di belakangnya. Saipan lalu mengambil dan membaca judul buku itu yang ternyata adalah buku tentang mayat yang disebutkan di awal cerita. Tapi karena Bu Narin tiba-tiba muncul, Saipan pun lantas menaruh kembali buku itu di raknya dan bergegas pulang karena hari sudah sore. Sebelum pulang, Saipan sempat bertanya mengenai berita tentang hilangnya guru mereka pada Bu Narin. Yang dijawab bahwa guru mereka itu tak kembali ke rumah setelah selesai mengajar. Dan karena tak kunjung ditemukan, akhirnya memunculkan beberapa spekulasi bahwa kemungkinan dia sudah meninggal. Lalu, ada cerita juga bahwa katanya tempat terakhir yang dia kunjungi adalah perpustakaan itu. Sehingga membuat para murid sejak saat itu jadi takut untuk mengunjungi perpustakaan. Apalagi di sekolah mereka memang banyak cerita-cerita seram yang beredar. Salah satunya adalah cerita 20 tahun yang lalu tentang murid bernama Ploipom. Ploipom yang merupakan murid pendiam saat itu dikunci di toilet sekolah yang sudah tidak digunakan. Dan tidak ada yang tahu dia dikunci di sana. Sehingga dia harus mengalami siksaan selama 3 bulan sendirian di tempat itu sampai akhirnya meninggal dunia. Selama berada di situ, Ploipom menuliskan semua curahan hatinya di sebuah buku, bahwa dia hanya ingin punya teman. Tapi yang akhirnya mengaku jadi temannya malahan yang membuatnya tewas. Di akhir cerita, Bu Narin bilang pada Saipan agar jangan sampai hal seperti yang dialami Ploipom terjadi pada Saipan. Dan jika Saipan ada masalah, dia bisa bercerita padanya. Setelahnya, Saipan pun beranjak pulang sambil berjalan termenung, masih memikirkan cerita tentang Ploipom yang baru saja didengarnya. Dan kebetulan berpapasan dengan penjaga sekolah yang akan membuang botol-botol kosong. Tapi ada yang aneh, ada bau amis yang tercium dari tumpukan botol itu. Si penjaga sekolah lalu bilang kalau isi botol itu memang semacam cairan kimia yang dipakai untuk mengawetkan jaringan. Entah kenapa akhir-akhir ini Departemen Sains sekolah sering menggunakannya. Saipan lantas menimpali, tapi kok dia mencium bau amis yang sama di dalam perpustakaan sekolah ya? Mendengar itu, bapak penjaga langsung kelihatan bingung.
Untungnya, tak lama Bu Narin muncul dan menyuruh agar Pak Penjaga segera pulang. Begitu juga dengan Saipan. Keesokan harinya, seperti biasa Saipan masuk sekolah. Dan kebetulan melewati toilet sekolah yang diceritakan oleh Bu Narin kemarin. Karena penasaran, dia pun mendekati toilet itu. Dan di saat Saipan ragu antara mau masuk atau enggak, geng KW mendadak muncul dan memaksanya masuk ke dalam toilet itu. Perdebatan sengit pun tak dapat dihindarkan. Apalagi Saipan bukan tipikal yang pasrah aja kalau digalakin. Tapi karena kalah jumlah, Saipan tetap tak bisa melawan. Dan akhirnya dikunci di dalam toilet itu oleh mereka. Saipan yang panik tentu saja langsung berteriak kencang untuk meminta pertolongan. Tapi karena toilet itu berada di lantai yang sudah tidak digunakan, tak ada siapapun di sekitar tempat itu yang mendengar teriakannya. Tak lama, Saipan melihat sebuah pensil warna merah tergulir dari bawah salah satu bilik toilet. Saipan otomatis mengambilnya, dan mendadak dia melihat bayangan hantu menyeramkan bersimbah darah tepat pada kaca di hadapannya. Saipan yang kaget tentu saja berteriak kencang tiada henti, sampai akhirnya Bu Narin datang dan membantunya keluar. Setelahnya, Saipan pun menceritakan semuanya pada Bu Narin, bahwa geng KW lah yang mengurungnya di dalam toilet itu. Sesampainya di rumah, Saipan menemukan buku tentang mayat yang secara ajaib berada di dalam tasnya. Saipan pun lalu membuka lembar demi lembar buku itu dan membacanya. Yang mana buku itu ternyata buku harian Ploypom yang berisi curahan hati tentang rasa sakit dan siksaan yang dialaminya sebelum dia meninggal. Saipan pun mendadak bisa melihat kejadian 20 tahun yang lalu saat Ploypom dikurung di toilet itu. Seakan-akan dia melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Ploypom yang merupakan murid pendiam menerima surat dari kelompok geng populer di sekolah untuk bertemu di toilet dengan iming-iming akan diberikan kado ulang tahun. Tanpa menaruh curiga, Ploypom tentu saja datang. Awalnya semua terasa baik-baik saja saat kelompok geng itu tiba dengan membawa sebuah kue tart dan meminta agar Ploypom meniupnya. Tapi dalam sekejap semuanya berubah. Mereka melemparkan kue tart itu dan mengurung Ploypom di situ. Hari demi hari pun dilewati Ploypom sendirian di toilet itu dalam kondisi ketakutan juga gelisah. Tak ada siapapun yang datang untuk membantunya. Sampai-sampai saking inginnya keluar, dia mencakar-cakar pintu hingga kukunya lepas dan tangannya berlumuran darah. Duh, kasihan ya teman tante. Kebayangkan betapa menderitanya Ploypom saat itu. Sewaras apapun orang, pastinya bisa jadi gila kalau ngalamin kondisi seperti yang dialami Ploypom. Dan teman tante tahu nggak apa yang dimakan oleh Ploypom selama 20 hari di tempat itu? Ya, sudah pastinya segala kecoa, tikus, juga binatang-binatang kecil lain yang ada di sana. Saipan saja yang melihat itu tak bisa menahan rasa takut dan kesedihannya. Sampai akhirnya setelah hari ke-20, Ploypom yang tak sanggup lagi menahan semua siksaan itu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Setelahnya, Saipan pun tersadar dan kembali berada di dalam kamarnya. Di sini sekilas terlihat arwah Ploypom berada di sampingnya. Tanpa terasa air mata Saipan menetes. Begitu pilu hal yang dialami Ploypom. Keesokannya, Saipan kembali menemui Bu Narin untuk bertanya lebih lanjut tentang Ploypom. Terutama apa yang terjadi pada kelompok murid yang mengurung Ploypom di toilet. Bu Narin bilang kalau para murid itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara remaja, di mana di tempat itu mereka semua akhirnya mati mengenaskan karena saling membunuh. Mitosnya, mereka semua mati seperti yang diinginkan Ploypom dalam bukunya. Dengan kata lain, sepertinya apapun yang ditulis dalam buku itu akan menjadi kenyataan. Singkatnya, Bu Narin percaya kalau mitos tentang buku itu adalah benar. Kalau nggak benar, nggak mungkin kan ada cerita seperti itu. Malamnya, saat akan tidur, lagi-lagi Saipan melihat lembaran-lembaran dalam buku itu terbuka dengan sendirinya. Dan di dalamnya mendadak tertulis sebuah kisah yang sangat mirip dengan kisahnya yang melihat geng KW mencontek dan mengadukannya pada kepala sekolah. Dengan lembaran terakhir penuh berisikan coretan spidol merah. Di saat Saipan masih bingung, mendadak terdengar suara bisikan memanggilnya. Dan rupanya Saipan hanya bermimpi buruk teman tante. Esok harinya, di tengah berlangsungnya pelajaran,
Saipan yang masih kepikiran tentang mimpinya, lalu mengeluarkan buku mayat dari dalam tasnya dan menuliskan sesuatu. Lalu, setelah pelajaran selesai, secara tak sengaja dia berpapasan dengan geng KW. Kebayang dong teman tante apa yang akan dialami Saipan? Ya betul, tentu saja geng KW langsung menghadangnya. Apalagi, KW membaca tulisan di buku mayat yang dibawa Saipan bahwa dia, KW, adalah pemimpin geng jahat dan akan mati dengan mengenaskan. Hal ini tentu saja membuatnya kesal dan meledek Saipan dengan bilang, "Kasian banget ya Saipan, hanya bisa menuliskan kekesalannya dalam sebuah buku diari." Sepeninggal kelompok itu, Saipan yang terduduk lemas mendadak melihat hantu Ployepom muncul di sampingnya dan menyodorkan buku mayat padanya sambil berkata agar Saipan membunuh KW. Saipan yang hatinya sedang kacau pun langsung menuliskan sesuatu di buku mayat, persis seperti yang dibisikkan oleh hantu Ployepom. Tak lama saat akan pulang, dia melihat KW yang berdiri di tengah koridor dengan penampilan yang aneh. Apalagi suasana sedang sedikit mencekam, karena di sekolah mendadak terjadi pemadaman listrik. KW berulang kali memukul dirinya sendiri sambil menangis dan berlutut meminta maaf pada Saipan. Sampai akhirnya, di sini sekilas terlihat ya teman tante, banyak hantu penasaran yang mengerubungi KW, bukan hanya hantu Ployepom. Semua murid yang berada di situ otomatis jadi kaget melihat kejadian itu. Sedangkan Saipan memilih meninggalkan tempat itu, bergegas menuju ke perpustakaan mencari buku mayat. Untuk membaca dengan jelas apa sih yang sudah dituliskannya di buku itu saat mendengar bisikan Ployepom di tangga waktu itu. Rupanya, hal yang ditulis oleh Saipan di buku mayat itu sebelumnya adalah harapannya agar sesuatu yang buruk terjadi pada KW. Tak lama, atap plafon yang terus meneteskan air di atas kepalanya roboh, dan seonggok kepala laki-laki yang sudah membusuk jatuh ke bawah. Saipan yang kaget bercampur takut tentu saja segera mencoba untuk pergi. Tapi dia malah menemukan satu kantong plastik berisi potongan tubuh yang sudah dilumuri cairan kimia. Hal ini tentunya membuat Saipan semakin panik. Apalagi mendadak Bu Narin muncul di hadapannya dengan penampilan yang menyeramkan. Bu Narin memandangi Saipan sambil menceritakan sebuah kisah tentang guru wanita di sekolah mereka. Yang mana guru wanita itu sangat polos dan sangat bersemangat untuk bekerja. Namun suatu hari dia difitnah sehingga diasingkan oleh guru-guru lainnya. Hingga suatu waktu ada seorang guru pria yang terlihat baik dan mendekatinya. Si guru wanita pun percaya. Sayangnya, pada akhirnya si guru pria melakukan hal yang tak pantas pada si wanita, membuat hidup si wanita menjadi hancur. Guru wanita yang tak lain adalah Bu Narin itu lalu menulis di buku mayat bahwa dia ingin si guru pria mati di perpustakaan itu. Dan hal itu terkabul. Si guru pria benar-benar tewas mengenaskan dan jasadnya disimpan dalam perpustakaan itu. Karena itulah Saipan dari awal mencium bau amis cairan kimia pengawet jaringan di tempat itu. Karena Bu Narin menggunakannya untuk menghilangkan bau busuk dari mayat si pria. Saipan yang mendengar semua itu tentu saja semakin takut. Otaknya belum bisa mencerna apa yang baru saja dilihat dan didengarnya. Apalagi tak lama, Bu Narin bilang bahwa ada konsekuensi yang harus dibayar jika permintaan yang kita tulis dalam buku mayat itu terkabul. Kita harus menukar tubuh dan jiwa kita pada iblis yang menguasai buku itu. Perlahan, Bu Narin melepas wignya, mendekati Saipan sambil tersenyum aneh, bilang kalau dia senang Saipan akhirnya menuliskan keinginannya di buku itu. Dalam sekejap, sesuatu keluar dari dalam mulut Bu Narin, dan Bu Narin berubah bentuk menjadi sesosok makhluk yang menyeramkan. Saipan yang melihat itu saking takutnya tak mampu berbuat apa-apa. Hingga akhirnya si makhluk pun mengeluarkan tentakelnya masuk ke mulut Saipan dan membawanya menyatu dengan tubuhnya. Cerita pun berakhir dengan memperlihatkan seorang murid baru pendiam yang masuk ke perpustakaan sekolah yang saat ini sudah berada di tahun 2022. Dan secara kebetulan menemukan buku tentang mayat yang direkomendasikan oleh seorang siswi. Nah, siapa sih siswi yang merekomendasikan buku itu teman tante? Tentu saja tak lain dan tak bukan adalah Saipan. Demikianlah akhir dari kisah Book of Corpse dalam serial School Tales The Series ini.
Semoga kalian suka ya dengan alur ceritanya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Terima kasih.